Kapolda Kepri pimpin konferensi pers. Keberhasilan Polda Kepri dan Polres jajaran dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepulauan Riau selama periode 5 Juni sampai 22 Juli tahun 2023. Konferensi pers diselenggarakan di lobi utama Polda Kepri pada Senin 24 Juli. Kegiatan konferensi pers tersebut berhasil mengungkap sebanyak 31 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan rincian Polresta Barelang 19 kasus, Polda Kepri 9 kasus, Polresta Tanjung Pinang 1 kasus, Polres Bintan 1 kasus, dan Polres Karimun 1 kasus. Serta selamatkan 130 korban dan amankan 52 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepri. Kemudian Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun menegaskan dalam pengungkapan kasus ini tidak ada ditemukan oknum yang terlibat bekerja sama dalam melancarkan dan memuluskan kegiatan tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan ini didapati dilakukan secara individual maupun terorganisir oleh sejumlah orang. Dalam hal ini modus dari para tersangka mengincar masyarakat dari ekonomi kelas menengah ke bawah dengan cara mengiming-imingi gaji dan kehidupan yang layak di luar sana. Yang kemudian oleh para tersangka, korban diberikan pekerjaan yang tidak layak dan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan sebelumnya. Sehingga sehubungan dengan perkara tersebut, para tersangka dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tanjung Pinang Batam Subki Miuldi menjelaskan bahwasannya dari bulan Januari hingga Juli tahun 2023 sudah melakukan penundaan sebanyak 6.211 izin untuk melintas ke luar negeri dan juga melakukan penolakan terhadap 150 permohonan paspor. Kami bekerja sama dengan Polda Kepri dan instansi terkait selalu melakukan profiling kepada orang-orang yang direkomendasikan atau dapat meyakinkan untuk dapat melintasi pemeriksaan imigrasi, sehingga perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang dapat menurun secara signifikan. BP3MI Batam Andrival Agung Cakra menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas TPPO dan menjalankan upaya konkret yang dilakukan untuk memfasilitasi pemulangan para PMI yang berhasil diamankan oleh para penyidik dan petugas dari Polda Kepri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Syakirti melalui Kabid Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Isra Wira Sanjaya menjelaskan dalam hal mencegah TPPO, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah memberikan upaya sosialisasi kepada aparatur kecamatan dan kelurahan pada setiap kesempatan serta melakukan penelitian dalam memberikan verifikasi data kepada masyarakat yang memiliki kepentingan untuk bekerja di luar negeri, yang kemudian berkoordinasi kepada BP3MI terkait informasi guna mencegah adanya kasus tindak pidana orang di wilayah Kepri. Kita ketahui bersama bahwa komitmen pemerintah Republik Indonesia, dalam ini Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo sangat komitmen sekali untuk melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Karena setiap kali beliau berkunjung ke luar negeri, selalu ada keluhan daripada warga masyarakat setempat dengan adanya perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan sekarang dengan kebijakan beliau, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ditunjuk sebagai pelaksana daripada tugas daripada perlindungan pekerja migran dan didukung oleh dari BP2MI dan juga BP3MI dan juga stakeholder terkait. Tentunya sebagaimana tadi disampaikan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, hal ini menjadikan komitmen kita bersama dan tadi kita saksikan secara bersama-sama bahwa dalam kurun waktu tanggal 5 Juni sampai tanggal 24 Juli 2023, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sudah menangkap ataupun mengamankan ya beberapa orang tersangka dan sudah menyelamatkan dari ratusan para pekerja. Tentu yang disampaikan tadi, komitmen ini tidak bisa kita lakukan hanya kita melakukan suatu kegiatan represif, tetapi ada upaya-upaya preemptif dan preventif tadi. Tadi sampaikan oleh Bapak Kepala BP3MI bahwa
dengan Disnaker juga begitu, melakukan sosialisasi, dan juga dari pihak imigrasi juga melakukan cegah dan tangkal, termasuk adanya informasi akan masuk. Dan perlu disampaikan di sini, penyelesaian terhadap masalah pekerja migran Indonesia ini tidak hanya tugas dari yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Kepri tadi, bukan hanya tugas di hilir, tetapi dari hulu, tentu dengan mekanisme kerjasama. Selama ini yaitu dari hulu itu dari kerjasama antar polda yang ada. Ya, kita ketahui kebanyakan dari beberapa polda-polda yang ada ini adalah upaya kerjasama dan sudah melakukan upaya cegah dan tangkal, ya, termasuk dari polda-polda yang ada. Tentu dari Kepulauan Riau ini sangat berbatasan dengan negara tetangga. Tentunya kita di sini tidak hanya menyelesaikan dari hilirnya saja, sampai dari hulunya saja. Itu kerjasama, komitmen, dan ini kita wujudkan agar betul-betul negara hadir dalam melindungi warga negaranya, termasuk para pekerja migran Indonesia ini. Dalam hal ini, Polda Kepri akan terus berupaya melakukan penindakan, tidak hanya secara represif, namun juga secara preemptif dan preventif, seperti halnya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri untuk menggunakan jalur-jalur yang prosedural. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.